Selamat datang di program pembelajaran program studi keperawatan kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Siti Yun Rahayu Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada late preterm infant. Late preterm infant merupakan istilah yang digunakan saat ini sebagai pengganti istilah near term, marginally term, moderately term, minimally term, dan mildly preterm. Perubahan istilah ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa bayi late preterm infant ini memiliki masalah kesehatan yang tersendiri, bukan hanya dianggap sebagai bayi yang hampir matur yang tidak memiliki masalah serius. Dalam pertemuan ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu overview tentang konsep umum preterm infant, lalu klasifikasi bayi prematur, dan terakhir adalah asuhan keperawatan pada late preterm infant yang meliputi diagnosis keperawatan dan intervensinya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang late preterm infant, mari kita mereview kembali klasifikasi neonatus yang baru lahir. Kita sudah ketahui ya bahwa neonatus adalah bayi yang berusia 0 sampai 28 hari. Klasifikasi umum neonatus dapat dibedakan berdasarkan usia gestasi dan berat badan lahir. Berdasarkan usia gestasi, neonatus dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu preterm atau dikenal juga dengan istilah bayi prematur, kemudian yang kedua adalah term atau aterm atau matur, dan yang ketiga adalah post-term. Adapun batasan dari masing-masing kategori ini adalah seperti yang terlihat pada slide ini. Bayi preterm adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau 259 hari setelah hari pertama haid terakhir ibu atau last menstrual period atau LMP. Batasan ini dibagi kembali menjadi subkategori lagi, yaitu extreme preterm, di mana kelompok ini adalah bayi yang lahir pada saat usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Kemudian kategori very preterm, yaitu lahir pada usia kehamilan antara 28 minggu 0/7 sampai 31 minggu 6/7. Lalu berikutnya adalah kategori moderate preterm, lahir pada usia kehamilan 32 minggu 0/7 sampai 33 minggu 6/7. Dan kategori terakhir adalah late preterm, yaitu lahir pada usia kehamilan 34 minggu 0/7 sampai 36 minggu 6/7. Kategori neonatus yang kedua adalah term infant, yaitu bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu 0/7 sampai 41 minggu 6/7. Infant term ini dibedakan lagi dalam 3 kelompok, yaitu early term, yang lahir pada usia 37 minggu 0/7 sampai 38 minggu 6/7. Kemudian full term, yaitu lahir pada rentang antara 39 minggu 0/7 sampai 40 minggu 6/7. Berikutnya adalah neonatus late term, yaitu bayi yang lahir pada usia kehamilan 40 minggu 0/7 sampai 41 minggu 6/7. Dan kategori terakhir adalah post term, yaitu bayi yang lahir pada usia kehamilan lebih dari 42 minggu 0/7. Kemudian berdasarkan berat badan lahir, bayi dibedakan menjadi kategori low birth weight atau berat badan lahir rendah, yaitu lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kemudian kategori very low birth weight atau berat badan lahir sangat rendah, batasannya adalah lahir dengan berat kurang dari 1.500 gram. Lalu extremely low birth weight atau berat badan lahir amat sangat rendah, yaitu berat saat lahir kurang dari 1.000 gram. Selanjutnya ada yang termasuk kategori micropreemie, yaitu jika bayi saat lahir beratnya kurang dari 750 gram. Kemudian ada yang disebut small for gestational age, yaitu bayi yang berat badannya kurang dari 2 standar deviasi di bawah rata-rata. Dan ada pula yang disebut large for gestational age, yaitu berat badan saat lahir berada pada lebih dari 2 standar deviasi di atas rata-rata. Berdasarkan klasifikasi yang tadi sudah kita bahas, mari kita pastikan lagi definisi preterm infant dan late preterm infant yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Jadi preterm infant atau prematur itu dapat didefinisikan sebagai bayi yang lahir hidup sebelum usia gestasi 37 minggu. Dan late preterm infant adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 34 minggu 0/7 sampai 36 minggu 6/7. Makna dari usia kehamilan 34 minggu 0/7 adalah bayi lahir pada minggu ke-34, 0 hari dari 7 hari dalam seminggu. Jadi 34 minggu tepat, sedangkan 36 minggu 6/7 artinya adalah lahir pada usia kehamilan 36 minggu lebih 6 hari.
6 hari itu dari 7 hari dalam seminggu. Bayi preterm termasuk late preterm penting untuk menjadi perhatian dan fokus pelayanan kesehatan. WHO memperkirakan angka kelahiran preterm global itu adalah sekitar 11% dari total kelahiran. Dan kelahiran late preterm infant menyumbang lebih dari 70% dari seluruh kelahiran bayi prematur, dan angka kematian late preterm infant memungkinkan 3 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang cukup bulan. Mengapa bayi baru lahir sangat rentan dan dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi? Mari kita kenali masalah yang muncul dan menjadi tantangan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Bayi ketika lahir berada pada masa transisi antara intrauterin dan ekstrauterin. Maka konsekuensinya adalah bayi ini akan mengalami berbagai adaptasi fisiologis. Pada bayi preterm, adaptasi ini akan menjadi lebih berat dibanding bayi term. Pada bayi preterm, karakteristik yang dapat dilihat adalah berat badan lahir yang rendah, rendahnya lemak tubuh, termoregulasi yang kurang optimal, kemampuan penyimpanan glikogen yang rendah, tonus otot yang lemah, pengaturan metabolisme yang rendah, imatur sistem imun, imatur kemampuan menghisap dan menelan, serta kemampuan metabolisme bilirubin yang terlambat. Kondisi yang ditunjukkan tersebut memberi konsekuensi munculnya masalah kesehatan seperti kehilangan berat badan yang berlebihan, hipotermi, hipoglikemi, respiratory distress, gagal tumbuh atau failure to thrive, sepsis, kesulitan proses feeding, dan dapat pula muncul jaundice terutama karena hiperbilirubinemia. Berdasarkan masalah yang muncul pada bayi baru lahir yang sudah disebutkan sebelumnya, maka diagnosis keperawatan yang dapat muncul adalah tidak efektifnya pola nafas berhubungan dengan imaturitas pulmonal atau neuromuskuler. Kemudian tidak efektifnya termoregulasi sehubungan dengan imaturitas pusat kontrol suhu dan penurunan lemak subkutan. Kemudian risiko infeksi yang berhubungan dengan berbagai faktor risiko, diantaranya adalah kurangnya pertahanan imun, paparan dengan lingkungan patogen, serta prosedur invasif yang dialami bayi, serta bisa juga terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam prosedur invasif. Diagnosa selanjutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi, yaitu kurang dari kebutuhan sehubungan dengan ketidakmampuan ingesti nutriennya. Selanjutnya, bisa juga muncul risiko gangguan integritas kulit sehubungan dengan berbagai faktor risiko seperti struktur kulit yang imatur, imobilitas fisik, penurunan intake cairan, dan prosedur invasif. Diagnosa keperawatan berikutnya adalah risiko ketidakseimbangan volume cairan, berhubungan dengan berbagai faktor risiko, diantaranya adalah imatur struktur kulit, kehilangan cairan berlebihan melalui kulit, paru-paru, dan urin. Kemudian bisa juga muncul diagnosa keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan kelahiran prematur, imaturitas fisiologis pada saat lahir, atau berada dalam lingkungan ruang NICU, keterpisahan orang tua, dan efek penyakit penyerta. Diagnosis selanjutnya adalah gangguan proses keluarga yang berhubungan dengan kelahiran bayi prematur, krisis situasi, terganggunya interaksi orang tua dan bayi. Nah, saudara-saudara, intervensi keperawatan secara umum yang dapat dilakukan adalah dukungan pada sistem respiratori. Tujuan utama dalam perawatan bayi dengan risiko tinggi adalah untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan fungsi respirasi agar dapat berjalan adekuat. Oleh karena itu, support respiratori ini menjadi intervensi yang paling penting. Intervensi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan suhu hangat yang sesuai kebutuhan bayi dengan mengatur kehangatan eksternal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur suhu lingkungan bayi, di antaranya adalah suhu inkubator. Selanjutnya, bayi ini perlu dilindungi dari kemungkinan infeksi. Lalu, pemenuhan nutrisi juga perlu dioptimalkan mengingat kondisi bayi yang sangat perlu mencapai berat badan yang optimal. Kemudian, perawatan kulit bayi perlu diperhatikan pula dengan memberikan pengaturan posisi yang sesuai agar tidak terjadi dekubitus. Lalu, perlu dilakukan perineal care yang tepat untuk menghindari iritasi kulit. Dan intervensi selanjutnya adalah edukasi bagi orang tua terkait perawatan bayinya, meliputi pemberian informasi tentang kondisi bayinya, cara perawatan bayi, serta support psikologis bagi orang tua dengan kondisi bayi yang dirawat di rumah sakit. Ya, demikian penjelasan tentang asuhan keperawatan pada late preterm infant. Sampai bertemu lagi pada program pembelajaran selanjutnya dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.